lagi ingat nanti ada apa sih namanya Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala khairid dunya akhirin. Amma ba'du. Pertama-tama hari ini tujuan saya maksudnya saya di sini sebagai perantara dari program pembelajaran di fasilitas guru penggerak, yaitu ada materi namanya budaya positif. Nah, bapak dari bapaknya nggak ada, jadi ibunya di sini rame-rame. Di budaya positif ini, kawan-kawan sekalian, ini adalah salah satu yang akan diproyeksikan menjadi aksi nyata di setiap sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian, mari kita sama-sama memegang tangan kita bareng-bareng. Oke. Ya. Di sebelahnya, sebelah kiri dari Bapak dan dari Ibu, coba membukanya. Orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya, iya. Nah, iya. Ini nggak ada. Iya, ini misalnya ada ini kan, ada ini buka, Siska tutup. Gini. Nah, Siska yang gini, Siska sendiri yang gini. Nah, gitu. Gini kayak aku, ada gini. Gitu ya. Tapi adik ini sebelahnya buka. Adik sebelahnya itu sebagai pengganggu gitu. Nah, ini pengganggu. Ini pengganggu ini. Ini tertutup karena dia. Oke, dah. Sebelahnya itu adalah pengganggu teman-teman sekalian. Oke, udah tutup ya kan? Udah ditutup, sebelahnya adalah pengganggu. Bagaimana sebelahnya itu mengganggu biar supaya temannya itu di sebelahnya membuka? Bagaimana cara teman-teman sekalian biar bisa membuka jari kepala kawan-kawannya? Coba. Lewat semua bisa dipengaruhi. Bisa katanya nanti diiming-imingi jajan, malam minggu bareng bersama nonton, atau segala macam. Coba, ayo. Teman-teman makasih. Jadi fungsinya ini adalah ketika kita membuat sesuatu tindakan atau udah terniat di dalam hati ingin terlaksana, ada pengganggu. Kira-kira teman-teman sekalian kan biasa tidak terlaksana dan terlaksana ya kan? Karena ada pengganggu. Jadi di sini ada hubungannya dengan budaya positif. Kita masuk ke sini ya, agak apa ya? Nah, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwasannya di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Si disiplin itu asalnya itu bukan dari orang lain sebenarnya. Kalau dia adalah merdeka, dia harus berasal dari diri sendiri. Benar nggak ya? Ya kan? Karena kenapa tadi tidak mau membuka temannya? Karena itu berasal dari dianya sendiri, prinsip dia, ya kan? Aku nggak mau buka ini, orang belum terlaksana gitu ya kan? Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengumumkan seperti itu. Jikalau tidak cakap
melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, orang lain akan mendisiplinkan kita. Seperti itu. Nah, ini teorinya sama dengan teori Diane Godson, mengungkapkan bahwasannya kontrol diri lah. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau tadi tidak bisa terbuka, karena kita yang mengontrol kan, bukan orang lain. Jadi kalau orang lain tadi sebagai pengganggu yang bisa membuka kepalan tangannya, berarti dia belum bisa mengontrol. Tapi ada pengaruh lain ya kawan-kawan, ya tadi biar bisa berjoar, ya kan? Berarti nanti ada unsur lain gitu kan. Nanti kita akan sama-sama tahu. Ada tujuan orang melakukan sesuatu, ya kan? Next berikutnya di sini teori Dr. William Glasser juga bilang teori kontrolnya bahwasannya nilai-nilai kebajikan yang diyakini tadi memotivasi intrinsnya akan terbangun. Jadi kalau sesuatu yang ingin kita kerjakan, ada intrinsik yang kita miliki itu biar terbangun. Untuk apa ya kan? Tadi sama, tujuannya untuk apa dia terbuka? Tujuannya ada hal-hal tertentu. Nah, di sini ada suatu peristiwa. Kira-kira kawan-kawan sekalian itu berada di nomor berapa? 1, 2, atau 3? Ketika ada undangan nih, seminar atau kerja kelompok atau KKG, apakah Anda di nomor 1, 2, atau 3? Kalau nomor 1 hadir saja, tidak ingin ditegur. Karena apa? Oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini diundang untuk menghadiri sesuatu ya. Yang kedua, ingin dilihat dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Nah, ini kayak kalau kita menghadiri ada pujian lah untuk kita ya kan. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Nah, di yang poin ketiga ini kita menyadari akan pentingnya apa yang kita lakukan. Jadi kita udah sadar nih tujuan kita untuk datang ke kegiatan itu untuk apa gitu kan? Apa manfaatnya ke depannya kayak gitulah. Kira-kira kawan-kawan di nomor 1, 2, atau 3? 3. Dapat ujian atau karena nggak disanksi? Iya, betul ya. Ketiga ya kan? Bisa nih. Nah, tujuan dari disiplin positif ini, menanamkan motivasi yang ketiga. Ya benar ya kawan-kawan. Menanamkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi disiplin positif ini sebenarnya adalah berasal dari anak kita sendiri, ya kan? Dari anak kita sendiri, bukan dari kita ya, kawan-kawan. Bukan dari kita hanyalah mempengaruhi tadi. Kita hanya mempengaruhi, memfasilitasi, menyediakan, tapi kita tidak membuat untuk dia menjadi apa. Tapi kita lebih pada mempengaruhi tadi. Nah, yang akan kita buat adalah bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri. Next, berikutnya ini adalah salah satu bagaimana cara kita untuk bisa mendisiplinkan kelas atau membuat budaya positif di kelas. Keyakinan kelas ini sudah kalau di kurikulum Merdeka, kalau sekolah penggerak ini semua udah dilakukan. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau buat keyakinan kelas ini bisa kawan-kawan. Keyakinan kelas ini dibuat prinsipnya adalah ada nilai-nilai yang mau dilakukan sebagai tujuan. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nilai yang perlu dilakukan adalah pembelajarannya. Kemudian setiap keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi jangan, tidak, apalagi nggak boleh, nggak harus gitu. Jadi kata-kata negatif nggak boleh. Jadi si anak nanti itu berpikir hanya positif gitu ya kan. Jadi tujuannya nanti biar
akan menganggap semua yang dia lakukan adalah positive thinking, ya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi kita akan bertukar gimana mindset kita mengubah apa yang dia lakukan nanti ke arah yang positif. Nah, ini keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi, ketika kita akan membuat keyakinan kelas nanti, tidak perlu banyak, tapi mudah diingat sama anak-anak. Dan nanti dilengketkan di kelas. Jadi ketika mereka nanti melakukan apa yang tidak pada keyakinan kelasnya, Bapak dan Ibu bisa menunjuk keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah itu gimana ini? Kalau misalnya udah buat keyakinan kelas, tapi anak melanggar, ya kan? Terkadang kawan-kawan sekalian, kita kan banyak yang apalagi wali kelas, sebenarnya saya support wali kelas yang tangguh-tangguh di sekolah ini. Bagi ibu-ibu guru yang baru mungkin nanti bisa belajar sama ibu-ibu wali kelasnya masing-masing. Karena ibu-ibu di pelangi ini semua mungkin menghadapi problem pasti ada, semua pasti ada, ya kan. Nah, kita adalah pengontrol. Pengontrolnya sebagai apa? Kita di sini ada pandangan sebagai penghukum. Hal yang kita dasari, kenapa kita ini adalah penghukum ini salah satu yang sering atau bahkan umum dilakukan. Nah, ini biasanya di apa ya, di era-era dulu ini sering dilakukan untuk membuat sistem jadi aman, ya kan. Tapi gimana, kita lihat teorinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem, alat. Jadi guru menerapkan posisi penghukum berkata gini, "Atuhi aturan saya, awas ya." Ya kan, kita selalu bilang gitu ya, apalagi saya. Selalu gini, ya kan. Kamu selalu saja salah gitu. Selalu terakhir selesai. Nah, nada suara kita tinggi, bahasa tubuh kita matanya melotot, jari kita menunjuk-nunjuk bahkan menghardik gitu, ya kan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanya kepada diri Anda. Nah, ini kita balik lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana perasaan bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Jadi posisi kita adalah menjadi posisi dia. Gimana kita merasai apa yang dia rasai gitu, ya kan? Nah, hasilnya kemungkinan murid itu marah dan mendendam, bahkan bersifat agresif. Pernah nggak dapat seperti itu? Pasti salah satu ada ya Bapak dan Ibu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya. Jadi dia ada hal-hal yang jadi tekanan di dalam dirinya, kalau nggak kesampaian, ya kan. Nah, inilah kadang-kadang kita sebagai penghukum gitu kan. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, ini kadang-kadang kita lakukan juga, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini kalau saya mungkin nggak bisa lembut, ya kan. Kalau kawan-kawan yang lain biasa lembut ini. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sama kamu," gitu, ya kan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan penilaian dirinya merasa buruk tentang diri mereka, ya kan. Merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, membuat merasa bersalah. Nada suara kita pun memelas, halus, sedih, bahasa tubuh kita merapat dan lesu menengok anak. Jadi seperti inilah kalimatnya. "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu." Kata-kata terakhirnya, ya kan? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi anak di sini dia merasa bersalah, sangat bersalah sekali. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan
Bapak Ibu gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menahan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Nih, kadang-kadang ya pernah kita alami yang gini ya kawan-kawan. Kadang dia bisa menyakiti dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Nah, ini biasanya kita lebih kepada orang akan berbuat sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, ini tadi kita membuka genggaman tangan kita pasti ada tujuannya kita membuka. Mungkin kita ngerasa kita sependapat atau ngerasa kita ada hal-hal yang bermanfaat dari apa yang ingin dibuka tadi genggamannya. Jadi ada tujuan tertentu. Kita harus meyakini ini. Berikutnya nanti kita kepada solusi ya kawan-kawan. Nah, di sini posisi kita sebagai teman. Kalau teman mungkin kawan-kawan sekalian dapat ya, kalau dekat sama murid-murid biasa merasa kita akan dekat seperti teman, tapi ada sisi positif dan negatif. Percaya kita ya kan, ada posisi positif dan negatif. Guru di posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui perkataan kita, pendekatan kita. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan humor mempengaruhi seseorang, dan kita bisa berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi teman-teman kita merasa akrab, bercanda, bahasa tubuh kita merapat pada murid. Nah, hasilnya gimana? Murid akan merasa senang, akrab. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru. Nah, di sini negatifnya. Kalau ada masalah, dia mengandalkan guru. Berarti nanti akan timbul sikap mengkek, ya kan? Manja. Akibatnya dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau udah guru lain yang menyuruh, dia nggak mau gitu. Karena apa? Dia ngerasa teman dia cuma ibu guru itu aja atau bapak itu aja gitu. Jadi posisi kontrol teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman ini saya bilang kalau guru Palami is the best, semua ada. Kontrol sebagai teman ada, kontrol sebagai penghukum juga ada. Tapi, nah nanti teman-teman ada di sini. Ini dari pemantau ya, sebelum nanti manajemen. Pemantau di sini berarti mengawasi. Ketika kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, posisi pemantau berdasarkan peraturan. Jadi hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan pemantau. Pemantau biasa gini, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi konsekuensinya apa? Gitu kan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Jadi ada data-data, kamu kemarin terlambat, ini hari terlambat, besok terlambat lagi. Jadi apa yang kamu lakukan? Terlambat, gitulah ya. Ini contohnya terlambat. Hasilnya murid memahami konsekuensi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah posisi yang terakhir. Ini kompleks. Jadi posisi manajer. Jadi disinilah nanti Bapak dan Ibu akan dibawa ke manajer. Jadi Bapak dan Ibu adalah orang yang mengontrol aktivitas murid sebagai manajer. Jadi posisi terakhir manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tadi hal tindakan yang akan dilakukan murid itu adalah kontrol kita juga, ada di situ kontrol kita. Jadi murid itu nanti membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dia sudah menyadari akan apa yang dia buat. Jadi dia udah tahu nih tujuan dia berperilaku itu baik enggak gitu kan. Atau nilai-nilai yang dia kebermanfaatannya apa gitu ya kan. Jadi nanti posisi manajer inilah yang kawan-kawan sekalian bisa dilakukan. Ini dilakukan dengan mengacu kepada restitusi.
di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan ke membuat konsekuensi, namun kita berkolaborasi. Nah, tadi berkolaborasi salah satunya dalam membuat komitmen di dalam kelas. Jadi kawan-kawan sekalian bisa membuat komitmen, istilahnya kalau kita dulu dibilang peraturan-peraturan, tapi kalau dulu peraturannya cenderung kepada kalimat negatif. Sekarang mengarah kepada positif. Jadi nanti anak akan positive thinking membuat atau melakukan sesuatu. Nah, jadi mereka akan mengubah mindset kata tidak, jangan-jangan menjadi bisa dilakukan gitu. Nah, bagaimana memperbaiki kesalahannya? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak ini kita bawa untuk bisa menyadari apa yang sudah dilakukannya, kebermanfaatannya, nilainya apa. Nah, lanjut berikutnya manajer. Ini adalah salah satu contoh situasi kalau kita menjadi manajer. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Gurunya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, guru bilang, baik, ibu bisa dilakukan. Adi bilang, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baiklah, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti ini? Nah, perasaan muridnya di sini posisi manajer, suaranya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari, seolah-olah menyesal, tampak sedih gitu kan. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sesuatu yang terjadi, mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya pada peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi murid itu kita bawa, dia bisa membuat rencana dari solusinya. Jadi kita bagaimana cara kita nanti anak itu bisa mencari solusi dari masalah yang dia buat gitu. Nah, nanti mungkin kalau kawan-kawan sekalian sudah berpengalaman lah ya, bagaimana membuat kondisi anak bisa menyadari itu salah, dan kondisi bagaimana dia menyadari dia bisa memecahkan masalahnya. Nah, dan di sini bagaimana cara kita mengubah mindset murid tadi? Seperti kejadian bahwasannya ada masalah dan masalah itu keluar dari komitmen kelas. Kita balik ke siswanya, kembalikan kepada stabilis identitas, ya kan. Nah, menstabilkan identitas, kita balikkan kepada diri dia, balik ya kan, pribadi dia. Cara kita ngomongnya pun seperti ini. Nah, manusia itu nggak ada loh yang sempurna. Manusia itu semua pasti buat salah. Kita balikkan sama dia, seperti kita ingin menyadarkan dia, merefleksikan, ibaratnya gitulah. Nah, nggak ada loh manusia yang sempurna gitu. Jadi ke mental dia ini nanti, balik kepada mental dia ini. Kalau anak-anak biasanya ini kena sekali ke dia. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Maksudnya bukan ada di sini salah dan benar, itulah ya kan. Pasti kita cari solusi sama-sama ya nak. Gitu. Jadi bahasa kita memelas, tapi tidak bisa membuat anak merefleksikan dirinya. Kita bisa menyelesaikan ini kok nak. Ayo gitu kan. Nah, ada 3 alasan kenapa kita buat begini. Rasa bersalah. Nah, dia akan menyadari rasa bersalah itu.
membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Sebenarnya ketika dia melakukan masalah, dia itu sebenarnya ingin ada sesuatu alasan dia melakukan itu tadi, ya kan? Alasannya kan kita sering nih, anak ini kurang perhatian, ingin dimengerti. Ini salah satunya nih, ingin dimengerti, ingin ada apa namanya? Kalau kita mendekat mengelus, pasti dia udah merembes. Maksudnya sedih dia merasa dekat, didekati sama kita. Gitu. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Nah, dia itu akan mengalami rasa gagal di dalam diri. Nanti dia akan nangis kalau dapat gitu murid nangis-nangisnya, mungkin itu ada nanti Bapak Ibu akan mengalaminya, kawan-kawan sekalian. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Jadi, bagaimana dia nanti itu merefleksikan apa yang sudah ia lakukan, menyadari itu salah, balik kepada dirinya sendiri. Cara kita meluruskan tujuan tadi dia itu apa melakukan itu. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa mendatang. Jadi posisi kita adalah mengontrol dirinya di masa kini dan di masa akan datang. Jadi jangan balikkan dia ke masa yang lalu, tapi balikkan dia di masa sekarang dan apa yang akan dia tuju di akan datang. Seperti itulah. Ini sepertinya bahasa psikologi kita. Cara kita untuk mengembalikan keadaan dia menyadari bahwasannya itu salah. Dan tujuan apa yang dia lakukan yang ingin dimengerti, yang ingin diperdulikan itu adalah wawasan kita untuk mengetahui alasan dia membuat itu untuk apa gitu. Jadi bahasa-bahasa kolbula kita bilang. Next, berikutnya Bapak Ibu, langsung kepada validasi tindakan yang salah. Nah, di posisi sini kita bawa anak murid kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Macam tadi kan di komitmen kelas kalau kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau datang tepat waktu gitu kan. Jadi kita validasi nih kegiatan yang salah sama dengan siswa kita. Ayo nak, kita lihat nih. Dan bahasa kita bahasanya tetap positive thinking. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri nak, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika dia mau fire gitu sama kawannya, sebenarnya itu dari keadaan itu dia itu bukan menunjukkan, tapi dia itu udah sebah gitu dibuat kawannya gitu-gitu aja. Jadi puncak kita harus menyadari ada puncak-puncaknya anak itu akan mengeluarkan emosinya gitu. Karena udah tertahan ya. Sebagai guru kita harus menyadari seperti itu, kawan-kawan. Jadi kita menghargai bahwasannya emosi itu pasti akan datang, ya kan? Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi kita ini menggaetkan bagaimana dia mengubah pola pikir dia dari yang bagaimana fire di kelas, tapi bagaimana menghargai orang lain, tapi tanpa fire gitu, tanpa tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, gitulah seperti itu, memvalidasi tindakan yang salah tadi. Lanjut. Nah, balik nanti menanyakan keyakinan pada dirinya, seek the belief. Jadi teori kontrol tadi menyatakan bahwa kita pada dasarnya bermotivasi melakukan sesuatu itu internal kita yang main gitu. Jadi diri kita itu yang mengontrol diri kita. Nah, jadi tugas kita adalah mengontrol diri kitanya sendiri dan bagaimana bahasa persuasif kita pada sama murid agar dia melakukan budaya positif tadi. Ketika identitas sukses, tercapailah satu tingkah laku yang salah tadi divalidasi. Kemudian anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayanya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi tadi ada satu yang
kehilangan tadi. Maksudnya tidak saya jelaskan bahwasannya kita ini sama ya kan, sama kayak murid kita. Pasti menginginkan sesuatu yang bahagia, momen-momen bahagia. Misalnya pergi ke pantai sama suami, atau honeymoon ke gunung sama suami, atau pergi ke apa lagi, sama pacar gitu. Hal-hal itu juga diinginkan dia sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, pasti kawan-kawan sekalian merasakan seperti itu juga, pengen libur bersama. Anak pun sebenarnya gitu. Anak pun sebenarnya kayak gitu. Dia ingin yang namanya indah itu ada pada dirinya. Kita memfasilitasi cara dia menggapai indah itu menurut versi dia gitu. Jadi gini, bahasa kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nak? Kita ini keluarga ya, nak? Gitulah bahasa psikologinya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa tuh yang kita udah sepakat? Apa? Selalu berpikir positif. Positifnya mana? Kalau berantem positif enggak? Enggak ya kan? Nah, jadi dibalikkan sama peraturan kelasnya tadi, komitmen kelas. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini dia nanti balik nih. Tadi kan ada satu yang hilang, itulah tadi yang idealnya itu. Apa sebenarnya yang dia mau itu tadi? Oh, dia maunya itu kita itu sebagai ibunya. Ibunya yang merangkul dia ketika dia bersalah, ketika dia tertindas, ketika dia sebenarnya ingin fire tapi bukan membalas dendam, tapi ingin diakui dia itu sebenarnya berani gitu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, polisi, pilot, nah gitulah. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, nanti di sini kita menjadi orang yang memotivasi dia, motivator lah. Orang polisi itu, nak, beginilah kalau apa gini. Ayah kamu kayak mana? Ibumu kayak mana? Nah, ibu pun juga gitu, gitulah. Apa kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab atau dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, cara kita lah memberitahu anak kita. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Jadi kita memberikan gambaran deskripsi kalau polisi itu kayak gini. Kuat pun dia, jago berantem pun dia. Tapi bukan polisi yang kayak gini yang dimau. Tapi polisi yang gimana? Polisi yang baik sama kawannya. Seperti itu ya kawan-kawan. Udah habis. Beginilah kawan-kawan salah satu dari modul kami belajar di Guru Penggerak. Nanti kalau kawan-kawan bersedia, pendaftaran di Guru Penggerak sampai bulan Juli akhir. Jadi kawan-kawan, ini adalah salah satu modul. Setiap Guru Penggerak pasti membuat aksi nyata kayak gini. Jadi kebanyakan mereka tersadarkan, dan saya secara pribadi tersadarkan bahwasannya saya itu perlu banyak berubah. Salah satunya ya posisi kontrol tadi. Jangan menjadi orang, jangan penghukum, pemantau, dan kita bisa kompleks di sini menjadi manajer. Kita lah yang mengontrol. Kadang kita bisa penghukum, kadang kita bisa menjadi teman, kadang kita bisa menjadi pemantau dan lainnya. Nah, kawan-kawan sekalian, tadi ada 3 bagaimana anak itu bisa kita carikan solusi dari masalahnya. Balikkan dia pada posisi identitasnya. Yang kedua, identifikasi, analisis kesalahannya, bahwa dia itu meyakini itu salah gitu. Kayak mana ke depannya, ya kan? Yang ketiga, kasih gambaran apa yang ingin dia tuju ke depannya. Sukses itu nggak perlu berantem, atau dia pengen apa ke depannya. Cara pandang dia sukses itu kayak mana gitu. Kalau polisi itu kayak gini, nah nggak berantem yang perlu yang begini-begini gitu. Jadi bahasa-bahasa ibu lah.
Saya yakin kawan-kawan sekalian sudah pernah mempraktekannya. Alhamdulillah saya mempromosikan sekolah pelangi selalu, sekolah kami selalu begini, karena selalu saya melihat sosok-sosok seperti itu ada pada teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.